Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga teman-teman, sahabat-sahabat channel saya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, saya masih berada di tempat usaha saya, teman-teman. Bisa dilihat, ini tempat usaha saya. Peralatannya masih banyak yang kosong ya teman-teman, karena kita usaha, kita butuh modal, tapi modalnya masih minim. Tetapi alat-alat yang penting dalam usaha fotokopi alhamdulillah sudah mencukupi. Di sini saya sekedar hanya berbagi tentang usaha saya hari ini, yang mana pada hari ini yaitu hari Rabu jam 8 kurang 10 menit ya teman-teman, di tempat usaha fotokopi saya hari ini. Pada hari ini saya akan memberikan sedikit tips tentang kiat-kiat kita dalam berusaha. Seperti video-video saya sebelumnya, saya sering membahas, yaitu kalau kita ingin berusaha, tentu kita harus yang pertama menguatkan tekad kita. Kalau kita ingin membuka usaha A, kita harus tekankan fokus dengan usaha A tersebut. Kalau kita ingin usaha B, kita fokus di usaha B. Seperti saya, mungkin saya insya Allah akan fokus di usaha saya ini, yaitu bergerak di bidang fotokopi. Walaupun masih kecil-kecilan teman-teman, tetapi saya akan berusaha fokus di usaha saya tersebut, agar usaha yang saya geluti ini bisa berkembang dengan baik. Setelah niat kita kuatkan dalam untuk berusaha, tentu yang harus kita lakukan yaitu mempunyai modal. Modal tersebut tidak perlu banyak atau tidak perlu sedikit, tetapi kita rasa setelah cukup untuk membeli sesuatu yang kita perlukan, apa saja hal-hal yang wajib yang perlu kita sediakan di usaha yang kita geluti tersebut, itu sudah cukup teman-teman. Mungkin kalau kita berjual seperti gorengan, mungkin kita harus mempunyai kuali, harus mempunyai kompor, harus mempunyai gas atau lain sebagainya, dan harus mempunyai bahan pokoknya. Itu sudah cukup. Seperti saya usaha fotokopi, mungkin yang harus saya punyakan harus fotokopi, komputer, print, sudah itu laminating, dan alat-alat ATK tambahan lainnya. Walaupun masih sedikit, tetapi kita harus mencari apa saja yang sering ditanya oleh pelanggan tersebut, agar kalau pelanggan bertanya, barang yang kita jual itu tersedia. Selanjutnya yang perlu lagi yaitu tempat juga menjadi posisi paling jitu atau paling handal untuk usaha kita agar lebih maju. Lain dengan usaha kita sudah terkenal di mana-mana, maka orang akan tahu dimanapun tempat usaha kita, orang-orang sudah tahu. Tetapi itu pun orang-orang agak kesulitan juga mencarinya. Apalagi seperti usaha kita yang masih baru berkembang, orang belum mengenal dengan usaha kita tersebut. Jadi tempat ini sangat penting ya teman-teman. Kalau usaha seperti yang saya geluti ini, itu bergerak di bidang jasa, itu kalau bisa tempatnya daerah-daerah persekolahan atau perkantoran. Jadi itulah teman-teman 3 tip yang dapat saya berikan kali ini. Di dalam berusaha kita tidak perlu malu ya teman-teman. Mungkin kita menggunakan peralatan yang kurang canggih, tetapi kita tetap jalan saja terus. Biarkan apa saja yang kita dengar, tetapi usaha kita tetap jalankan. Kita tunjukkan bahwa usaha kita ke depannya bisa lebih maju seperti orang-orang yang telah sukses. Jadi jangan sampai
sesuatu yang kita dengar yang tidak baik dari luaran tersebut membuat usaha kita menjadi mengecil atau menjadi ciut, sehingga kita tidak bisa mengembangkan usaha kita tersebut lebih maju. Seperti saya ini teman-teman, bisa kita lihat saya bergerak di bidang usaha fotokopi. Saya masih menggunakan fotokopi mini teman-teman. Kenapa? Karena ya tentu pertama modal, yang kedua tentu mungkin dari hal-hal yang lain. Tetapi kalau kita seandainya kita menanggapi sesuatu yang dari luar datangnya untuk mengecilkan usaha kita, maka kita akan merasa gengsi atau malu. Kenapa? Karena kok peralatannya masih peralatan yang model lama, sekarang sudah menjadi peralatan lebih canggih. Jadi usaha kita tidak akan bisa berkembang. Biarkan saja apa-apa yang kita dengarkan dari luar. Mungkin mudah-mudahan dengan berjalannya usaha kita tersebut, kita akan bisa membeli peralatan yang lebih baik. Tetapi kalau seandainya kita membuka usaha di tempat yang perputaran jasanya atau perputaran jual belinya atau lain sebagainya itu kuat, maka alangkah baiknya kita membeli peralatan yang lumayan mumpuni atau canggih. Mungkin di daerah kita yang kita buka tersebut perkantorannya padat, orang banyak menggunakan kalau fotokopi yang ukuran besar, yang fotokopi A3, mungkin yang bisa A3. Kalau saya ini hanya bisa F4. Kita harus memaksimalkan kalau bisa membeli peralatan yang seperti tersebut. Jadi kita harus melihat situasi dan kondisi di daerah yang tempat kita buka usaha. Seperti di tempat saya ini, kebanyakan hanya orang memfotokopi ukuran paling besar F4 atau legal ya teman-teman. Jadi untuk usaha fotokopi mini ini sudah sangat cukup bagi diri saya sendiri dan bagi yang lain. Ada juga yang pelanggan lain meminta memfotokopi ukuran A3 palingan di antara 100 itu ada 1 atau 2 orang. Jadi perbedaannya sangat jauh teman-teman. Jadi kita harus melihat situasi dan kondisi untuk di daerah kita tersebut, apa yang sangat diperlukan, maka itulah yang kita sediakan. Jadi mungkin itu saja teman-teman video sharing yang dapat saya sampaikan kali ini pada kesempatan hari ini. Pada hari ini saya juga mengerjakan tugas yaitu pengetikan, yang mana pengetikan ini pengetikan dari untuk anak sekolah ya teman-teman. Ini pengetikan tadi sempat tertunda saya mengetiknya karena jam-jam 7 sampai jam 8 itu adalah jam-jam sibuk di toko saya untuk pagi, karena anak-anak sekolah, ada orang-orang kantor banyak mampir di toko saya. Alhamdulillah teman-teman. Selanjutnya nanti untuk siang hari lagi jam 12 sampai jam 2 itu juga banyak orang-orang mampir di toko saya. Mungkin hanya itu video singkat yang dapat saya berikan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah, baik yang disengaja atau yang tidak disengaja. Semoga teman-teman, sahabat-sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dan usaha kita semakin maju. Semangat, 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 terus berjuang untuk masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.